ada yang bikin emosi kan itu kan ya, ada yang bikin marah-marah di awal tahun. Apa sih ukuran keberhasilannya? Apa kinerjanya? Nanti pada saat penilaian juga kalau bermasalah jadi sasaran tembak. Tapi begitu hasilnya bagus, seolah nggak ada kejadian apa-apa. Round 1. Fabian atau cukai? Fabian, Iku atau Iki? Iki dong. Rokok atau kopi? Kopi lah. Badminton atau voli? Badminton. Indomie goreng atau rebus? Rebus. Bubur diaduk atau nggak diaduk? Bubur nggak diaduk. Baca atau nulis? Nulis. Karaoke atau jalan-jalan? Karaoke dong. Rizka atau Rizky? Rizka. Round 2. Momen paling berkesan selama jadi MKO, Pak? Momen berkesan banyak ya, tapi yang paling berkesan itu punya anak buah yang unik-unik ya, punya rekan kerja yang luar biasa ya, punya rekan kerja di Kementerian Keuangan, rekan kerja di lingkungan DJBC itu, wah, itu bikin asik semuanya ya, baik ada yang bikin emosi kan itu kan ya, ada yang bikin marah-marah di awal tahun ya. Nanti pada saat penilaian juga kalau bermasalah jadi sasaran tembak kan ya. Tapi begitu hasilnya bagus, terus ngefek kemana-mana pada jempling kan itu kan ya. Seolah nggak ada kejadian apa-apa. Tapi itu yang bikin asik. Iku yang tiap tahun bikin deg-degan, Pak? Iku SKPL, Survei Kepuasan Pengguna Layanan. Susah. Deg-degan. Hasilnya di akhir tahun. Bikin kaget hasilnya. Kadang-kadang yang tidak sesuai ekspektasi. Kadang-kadang, ini pasti berhasil, nggak taunya di bawah target kan ya. Terus di tengah situasi gunjang-ganjing gitu, ya kita aduh pasrah. Nggak taunya tinggi banget kan ya. Dan jadi target untuk tahun depan. Itu sebel saya. Rekan pejabat atau pegawai yang paling berkesan selama bertugas? Rekan pejabat semuanya ya berkesan ya, tapi paling berkesan itu saya nggak akan nyebutin personality, tapi rekan pejabat di unit pengawasan itu luar biasa kan itu kan ya, bikin berkesan dan karena dinamikanya luar biasa, dinamis, ikunya susah-susah kan gitu kan ya, tapi itu bikin saya berkesan dan secara umum dampaknya itu kepada organisasi sangat besar ya, dan komitmennya mereka luar biasa. Terobosan apa yang paling hebat yang pernah dibuat? Terobosan saya merasa banyak ya, ada beberapa terobosan ya selama saya jadi pengelola kinerja. Yang pertama, terobosan kita menetapkan ukuran kinerja yang di luar kendali kita. Contoh kan itu kan ya, misalnya rasio ekspor impor ya, itu ekspor itu susah banget ya mengendalikannya ya, apalagi di tengah situasi seperti ini. Namun ya itu menjadi satu hal yang penting kan itu kan ya untuk dilakukan di DJBC, tidak hanya melulu mengurus penerimaan ya, tapi pengaruhnya ke kebijakan fiskal itu bagaimana ya. Cita-cita apa yang belum terlaksana sebagai MKO? Kalau ditanya cita-cita masih panjang ya, jadi saya masih punya 1000 impian 1000 impian di pengelolaan kinerja. Semisal pertanyaan saya, apakah kita dalam mengelola kinerja itu sudah matang belum? Sudah matur belum? Sudah maturity belum?
Jadi tingkat kematangannya itu sudah diukur sampai di mana. Apakah sudah pada tahap developing? Saya belum tahu. Nah, saya punya cita-cita suatu saat ya tingkat kematangan pengelolaan kinerja itu sudah tahap developing, sehingga yang namanya pengelolaan kinerja termasuk risiko ya itu menjadi lifestyle, gaya hidupnya DJBC, gaya hidupnya pegawai. Kinerja akan dibahas di mana-mana. Itu menjadi satu topik yang menarik dibahas. Apapun yang kita lakukan selalu diukur. Apa sih ukuran keberhasilannya? Apa kinerjanya? Apa sih jadi ikunya nanti kan itu kan ya. Itu saya punya harapan tuh seperti itu tuh. Jadi itu sudah menjadi lifestyle itu prosesnya masih panjang gitu ya. Jadi kalau ngomong cita-cita saya pengennya sampai di situ. Pesan apa untuk MKU selanjutnya, Pak? Yang pasti begini, di dalam pengelolaan kinerja itu ada selalu kita ngomong apa? Continuously improve. Loh, kalau udah ngomong tuh keren banget kan gitu kan ya. Tapi coba bagaimana melaksanakannya dalam bentuk konkret ya. Melaksanakan dalam bentuk konkret. Apakah kita sekarang sudah masuk ke continuously improve? Ya belum tentu juga. Harapan saya nanti kepada para pengganti atau siapapun juga ya nanti ya di dalam pengelolaan kinerja berikutnya itu continuously improve, coba dibuat lebih konkret lagi apa kan itu kan ya. Jangan, yang penting sih satu, jangan cepat berpuas diri, jangan terlalu cepat berbangga diri dengan banyaknya penghargaan, apresiasi. Itu bukan tujuan, bukan goal kan itu kan ya, bukan goal ya. Tapi sebetulnya yang paling penting apakah yang sudah kita lakukan itu sudah bermanfaat belum? Apalagi di tengah tuntutan seperti sekarang ini ya, di tengah situasi pandemi COVID yang sudah menyentuh ke berbagai macam aspek faktor ekonomi bahkan ya. Kementerian Keuangan itu tuntutannya besar terutama di kebijakan fiskal ya. Sehingga apa? Continuous improve yang akan datang itu sudah harus kita suatu saat mengatakan bahwa peran DJBC ya, peran DJBC kepada dunia perekonomian secara nasional bahkan makro itu perannya makin besar ya, sehingga saya harapkan nanti kedepannya seperti itu. Apa next goal Bapak sebagai seorang pribadi? Next goal ya pengen kerja baik aja. Kerja lebih bagus lagi, lebih bermanfaat kan gitu kan ya. Next goalnya ya lebih berdaya guna lah sebagai pribadi ya, pribadi yang bermanfaat baik untuk lingkungan kerja, buat rekan-rekan, buat siapapun juga itu saja lah ya.